Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget, yaitu peran sentral pertanian dalam perjuangan global melawan kemiskinan. Ini bukan sekedar soal tanam-menanam loh, ini tentang bagaimana jutaan orang bisa terangkat dari jurang kemiskinan. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari fakta yang paling mendasar dan ini jujur cukup mengejutkan. Lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia itu tinggalnya di pedesaan. Dan coba tebak, apa mata pencaharian utama mereka? Yup, pertanian subsisten. Artinya, epicentrum kemiskinan global itu ya ada di lahan-lahan pertanian. Nah, ini kan jadi aneh ya. Kalau kita tahu sebagian besar orang miskin ada di sektor pertanian, kenapa selama puluhan tahun sektor ini kayak dianaktirikan dalam strategi pembangunan? Ini pertanyaan besar yang akan coba kita jawab bareng-bareng. Ternyata jawabannya ada di masa lalu. Selama bertahun-tahun, banyak negara berkembang itu jalan pakai sebuah cetak biru pembangunan yang ternyata punya pandangan yang keliru banget soal peran pertanian. Coba deh kita lihat bedanya. Dulu itu, pandangan lama ngelihat pertanian cuma sebagai pendukung. Tugasnya ya gitu aja, menyediakan makanan murah dan buruh yang banyak buat pabrik-pabrik di kota. Tapi, konsensus baru sekarang ini membalik total pandangan itu. Pertanian sekarang dianggap sebagai mesin penggerak utama yang penting banget buat kemajuan ekonomi suatu negara. Jadi, intinya gini, karena mentalitasnya memeras, pertanian jadi nggak dapat investasi yang layak, nggak dirawat, nggak dikembangin. Hasilnya, ekonomi pedesaan mandek puluhan tahun. Dan inilah yang menciptakan jebakan kemiskinan yang kita lihat sampai sekarang. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi ya. Masalah ini ternyata nggak sama di semua tempat. Krisis pertanian ini bukan satu masalah tunggal, tapi bisa kita lihat sebagai 3 krisis yang beda-beda di 3 benua. Di Amerika Latin, biang keroknya adalah ketimpangan yang ekstrem. Namanya sistem latif-undio minifundio. Coba bayangin, di satu sisi ada perkebunan super luas milik segelintir orang kaya yang seringkali nggak digarap maksimal. Di sisi lain, jutaan petani kecil harus berjuang hidup di lahan yang secuil, yang nggak cukup buat makan keluarga. Dan kalau kita lihat angkanya, wah ini parah banget. Koefisien Gini, ini alat ukur ketimpangan buat kepemilikan lahan di negara kayak Paraguay, Brasil, sama Ekuador, itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Angka 0,94 di Paraguay itu udah deket banget sama 1, yang artinya ketimpangan absolut. Oke, dari Amerika Latin kita lompat ke Asia. Di sini krisisnya beda lagi. Bukan soal lahan raksasa yang kosong, tapi justru kebalikannya. Terlalu banyak orang di lahan yang makin sempit. Masalah utamanya itu fragmentasi lahan dan tekanan populasi. Coba deh lihat data ini. Rata-rata lahan pertanian di India cuma 1,4 hektar. Di Bangladesh lebih parah lagi, nggak sampai 1 hektar, cuma 0,6. Nah, waktu lahan ini diwariskan turun-temurun, kan dibagi-bagi terus, jadi makin kecil. Sampai akhirnya lahan itu nggak mungkin lagi bisa menghidupi satu keluarga. Ya, makin miskin lah mereka. Nah, di Afrika ceritanya beda lagi. Dulu banyak komunitas di sana pakai sistem perladangan berpindah. Sistem ini sebenarnya oke banget loh waktu penduduknya masih sedikit. Tapi begitu populasi meledak, lahan jadi nggak punya waktu cukup buat istirahat dan memulihkan kesuburannya. Akibatnya, tanah jadi rusak dan produktivitas anjlok. Kutipan ini benar-benar kena banget. Ini menangkap pola pikir petani subsisten dimanapun mereka berada. Gini, kalau taruhannya adalah hidup dan mati, ya jelas menghindari resiko itu jadi strategi paling masuk akal. Jadi kalau mereka kelihatan enggan pakai teknologi baru yang berisiko, itu bukan karena mereka bodoh. Itu karena sekali gagal panen, artinya bisa kelaparan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering kali luput dari perhatian, tapi krusial banget dalam pertanian. Peran perempuan. Ketika perempuan sebagai petani nggak diberdayakan, ini jadi penghalang kemajuan yang luar biasa besar. Angka-angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini cerita besar. Di Afrika dan Asia, perempuan itu menyumbang 60-80% dari seluruh tenaga kerja di pertanian. Mereka itu tulang punggungnya produksi pangan, tapi sayangnya kontribusi mereka seringkali nggak dianggap. Dan kerjaan mereka itu, wah banyak banget, bukan cuma di sawah aja. Dari mulai menanam, menyiangi, memanen, kerja di kebun tanaman komersial, ngurus ternak, sampai cari kayu bakar dan air, plus semua urusan rumah tangga. Kontribusi mereka itu masif, tapi seringkali nggak dibayar dan nggak diakui. Nah, ini ada satu angka yang nunjukin sesuatu yang luar biasa.
Sebuah studi di Burkina Faso menemukan kalau output pertanian itu bisa naik 6% hanya dengan memindahkan sumber daya, misalnya pupuk, dari lahan yang diurus laki-laki ke lahan yang diurus perempuan di dalam satu rumah tangga yang sama. Ini bukti nyata betapa nggak efisiennya ketidaksetaraan gender. Oke, kita udah bahas masalahnya yang rumit banget ya, dari berbagai sudut pandang. Sekarang, gimana solusinya? Apa sih cetak biru modern untuk pembangunan pedesaan yang beneran berhasil? Jadi, strategi modern itu punya 3 pilar utama yang harus jalan bareng. Pertama, produktivitas petani kecil harus digenjot. Kedua, harus diciptakan permintaan dari kota-kota yang berkembang dan menciptakan banyak lapangan kerja. Dan ketiga, diversifikasi. Pembangunan desa itu bukan cuma soal pertanian, tapi soal menciptakan ekosistem ekonomi yang hidup. Tapi, strategi sebagus apapun nggak akan jalan kalau fondasinya nggak kuat. Ini artinya perlu ada reforma agraria supaya petani punya kepastian hak atas tanah mereka. Perlu ada kebijakan pemerintah yang mendukung, kayak akses kredit yang gampang dan harga yang adil. Dan yang paling penting, memberdayakan petani perempuan adalah kunci mutlak untuk membuka potensi penuh sektor ini. Jadi sebagai penutup begini, cetak biru untuk mengangkat orang dari kemiskinan lewat pertanian itu sebenarnya sudah ada. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tantangannya bukan lagi soal pengetahuan, tapi soal kemauan politik dan aksi bersama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi siapa yang mau dan akan menjalankannya.